dokter lebih tinggi lagi, gitu. Baik, ini sekedar clue ya. Jadi mungkin, nanti akan kita lihat waktunya dan juga, bahasa yang disampaikan oleh Mas Ega. Mungkin pengantar saya demikian. Monggo Mas Ega dapat dimulai, terima kasih. Iya, baik Pak Lipur. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lipur selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Izinkan saya mempresentasikan finalisasi untuk proposal skripsi yang berjudul analisis penerapan jenis cloud computing pada sistem pembelajaran online di perguruan tinggi studi kasus Universitas Negeri Jakarta. Dengan nama saya Ilham Zanetti dengan NIM 1519-0210-09 Program Studi Sistem Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Kemudian ada daftar isi, saya menggunakan sistematika riset dan pengembangan, yang dimana terdapat bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Kemudian dilanjut untuk bab satunya di pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam proses pembangunan, terutama untuk membantu menciptakan masyarakat yang cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi beragama dan berbudaya untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Peran perguruan tinggi tersebut tercermin dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu jenis teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang sedang banyak dibutuhkan oleh institusi perguruan tinggi adalah cloud computing teknologi. Teknologi ini berhubungan dengan masalah komunikasi data dan informasi yang di dalam terdapat masalah penyimpanan dan penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang dapat diakses oleh stakeholder yang terlibat, di mana salah satu komponen yang dibutuhkan berbentuk aplikasi-aplikasi diperoleh dengan cara mendesain dan membangun sendiri atau menggunakan sumber-sumber aplikasi yang sudah ada oleh pihak ketiga. Kemudian perkembangan e-learning kini telah didukung oleh layanan cloud computing, di mana model yang memungkinkan akses mudah ke jaringan dan aplikasi. Sumber daya komputasi dikonfigurasi untuk menyediakan layanan yang dapat digunakan dengan usaha atau keterlibatan sedikit. Dengan menerapkan cloud computing sebagai layanan software as service, diharapkan dapat membantu perguruan tinggi atau sekolah dalam membangun sistem e-learning, di mana nantinya perguruan tinggi atau sekolah dapat memanfaatkannya. Cloud computing bisa diterapkan pada e-learning sehingga meningkatkan kemampuan sebuah sistem e-learning. Kemudian ada identifikasi masalah dalam proposal ini. Yang pertama ada penerapan teknologi cloud computing pada sistem LMS UNJ. Yang kedua, standar learning teknologi sistem arsitektur pada sistem LMS UNJ. Kemudian pembatasan masalah, penulis membatasi penelitian hanya pada sistem yang digunakan pada sistem cloud computing yang diterapkan pada LMS UNJ. Kemudian ada perumusan masalah, penulis merumuskan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana sistem LMS UNJ berbasis cloud computing. Yang kedua, bagaimana menerapkan standar learning teknologi sistem arsitektur pada sistem LMS UNJ. Kemudian ada tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui sistem LMS UNJ berbasis cloud computing. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan standar learning teknologi sistem arsitektur pada sistem LMS UNJ. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan, khususnya berkontribusi pada prodi SDI. Yang kedua, sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan cloud computing pada e-learning. Yang ketiga, bagi penulis diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep pengembangan produk. 2.1 konsep pengembangan produk LMS. LMS adalah sebuah platform sistem yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, memonitor pembelajaran online
Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan akses ke sumber daya, komputasi, dan penyimpanan melalui internet. Konsep pengembangan LMS mengacu pada penggunaan teknologi cloud untuk mengembangkan dan meningkatkan platform LMS. Berikut ada beberapa konsep produk LMS dengan cloud computing. Yang pertama ada fleksibilitas dan skalabilitas. Yang kedua ada aksesibilitas. Yang ketiga ada keamanan. Yang keempat ada integrasi dengan sistem lain. Yang kelima, biaya operasional yang lebih rendah. Yang keenam, peningkatan kinerja. Dengan menggabungkan konsep pengembangan produk LMS dengan cloud computing, pengguna dapat menghasilkan sistem pembelajaran online yang lebih terjangkau, fleksibel, dan efisien. Pengembangan produk kelebihan dari LMS dengan cloud computing diantaranya aksesibilitas. Dengan menggunakan cloud computing, pengguna LMS dapat mengakses sistem dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedua ada skalabilitas. LMS dengan cloud computing memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran sistem dengan kebutuhan bisnis dan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan sumber komputasi dengan mudah. Yang ketiga, keamanan. Cloud computing menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan server lokal. Yang keempat, integrasi dengan sistem lain. LMS dengan cloud computing memungkinkan integrasi dengan sistem lain seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem manajemen jaringan. Yang kedua ada konsep produk yang dikembangkan. Beberapa karakteristik LMS yang dikembangkan dengan cloud computing antara lain: satu, LMS berbasis cloud dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan dapat diakses. Kedua, ada skalabilitas. LMS berbasis cloud memungkinkan pengguna untuk memperbesar atau memperkecil kapasitas penyimpanan dan pengolahan data sedangkan kebutuhan. Tiga, aksesibilitas. Pengguna dapat mengakses platform pembelajaran dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet seperti laptop, tablet, atau smartphone. Yang keempat, keamanan. Data pengguna disimpan di server cloud yang aman dan terenkripsi. Kelima, kolaborasi. Pengguna dapat berkolaborasi dengan pengguna lainnya dalam proses belajar mengajar. Ada perangkat teoretik. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing terdiri dari dua kata, yaitu cloud yang berarti awan dan computing berarti komputasi. Kunci dari cloud computing sebenarnya terletak pada cloud atau awan yang dapat dikatakan sebagai internet, yang merupakan suatu lingkungan yang cukup besar yang dalamnya terdapat komputer yang saling berhubungan. Kemudian ada model layanan cloud computing. Yang pertama ada software as service, merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP atau application service provider. Yang kedua ada platform as a service, PaaS. Model layanan platform as service merupakan layanan yang menyediakan platform seperti bahasa pemrograman, tools, maupun sistem operasi yang nantinya mampu mengembangkan aplikasi berbasis konsumen. Yang ketiga ada infrastruktur as a service, IaaS. Model layanan yang disediakan dari IaaS adalah sumber daya pemroses, storage, kapasitas jaringan, dan sumber daya kompresi lainnya di mana konsumen dapat mengembangkan menjalankan aplikasi khusus. Kemudian ada learning, adalah singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dan proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik yang khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas sehingga banyak ahli mencoba menguraikan pengertian dari sudut pandang masing-masing. Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan kesampaian ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, komputer, atau media jaringan komputer lain. Kemudian ada istilah learning, pertama ada online learning, berarti pendidikan atau pembelajaran yang hanya dilaksanakan melalui web. Yang kedua ada mixed learning, pembelajaran ini sering disebut dengan mix mode, blend, resource based learning. Istilah ini mengacu pada pembelajaran yang menggabungkan antara konsep tatap muka dan penyediaan bahan ajar dan aktivitas pembelajaran yang selalu bagi siswa. Yang ketiga ada learning, penggunaan perangkat teknologi yang berupa web-based, web distribute, web capable yang digunakan sebagai media untuk pembelajaran. Kemudian ada rancangan produk, ada mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan penelitian, mempelajari literatur, menganalisa sistem, merancang sistem, membangun sistem, dan menguji sistem. Pertama ada mengidentifikasi masalah. Tahapan ini merupakan proses menemukan masalah apa saja yang ada dan yang sedang terjadi pada sistem. Lama dipilih masalah utama yang menjadi tujuan dibangunnya sistem ini, sehingga penelitian dilakukan lebih terarah dan tujuannya diharapkan tercapai. Kemudian menentukan tujuan penelitian, membangun sebuah sistem learning yang mendukung pembelajaran di sekolah agar lebih efektif. Ketiga, mempelajari literatur
Dibutuhkan literatur maupun referensi untuk mengetahui solusi, cara atau metode yang akan digunakan dalam pemecahan masalah yang ada. Yang keempat, menganalisis sistem dapat sebagai penguraian dari suatu sistem informasi utuh, merancang sistem, memodelkan sistem yang akan dibangun, dan menentukan aplikasi yang digunakan untuk membangun sistem e-learning dan penerapan cloud computing. Ketiga, ada metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di University Jakarta yang menggunakan platform LMS berbasis cloud computing untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa yang berlokasi di Jalan Rawamangun nomor 11 RT 11 RW 14 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Waktunya selama 4 bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2023. Dalam penelitian LMS berbasis cloud computing, lokasi penelitian dapat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penggunaan LMS karena adanya perbedaan infrastruktur teknologi dan koneksi internet antar wilayah atau institusi. Oleh karena itu, pemilihan tempat penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada 3.2 metode pengembangan produk. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahapan ini merupakan proses menemukan masalah apa saja yang ada dan sedang terjadi pada sistem lama, lalu dipilih masalah utama yang menjadi tujuan dibangun sistem. Yang dilakukan lebih terarah dan tujuannya diharapkan tercapai. Kegiatan ini dimulai dengan cara mengamati dan melakukan eksplorasi lebih dalam menggali permasalahan. Ada metode yang digunakan pada akuisisi pengetahuan meliputi tinjauan pustaka atau studi literatur tentang e-learning. Kedua, menentukan tujuan penelitian. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem e-learning yang mendukung pembelajaran di sekolah agar lebih efektif. 3. Mempelajari literatur. Studi pustaka meliputi pemahaman tentang pengetahuan tentang bagaimana cara membangun sistem e-learning dan bagaimana menerapkan cloud computing pada sistem tersebut yang didapat dari buku, jurnal, dan internet. Yang keempat, menganalisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi utuh. Yang kelima, ada merancang sistem. Dimulai dengan memodelkan sistem yang dibangun, menentukan aplikasi yang digunakan untuk e-learning dengan teknologi computing. Terdapat beberapa rencana. Yang pertama ada rancangan sistem learning sesuai dengan standar learning teknologi LTSE, sistem learning arsitektur, itu standar untuk membangun learning di mana terdapat beberapa aplikasi yang diterapkan sistem yang sesuai gambar. Sesuai dengan gambar 2 di kerangka kerja penelitian ada yang B, perancangan teknologi computing. Setelah perancangan di atas, selanjutnya diterapkan teknologi computing untuk membangun server dari e-learning yang bersifat virtual server. Yang keenam, membangun sistem. Setelah tahapan perancangan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah e-learning yang sesuai pada LTSA, mengimplikasikan teknologi cloud computing. Tujuan pengembangannya untuk mengetahui jenis cloud computing pada sistem pembelajaran online Jakarta. Metode pengembangannya pada pengembangan LMS terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama ada metode waterfall, yaitu pengembangan yang berfokus pada fase-fase terpisah dan urutan yang jelas, dimulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Yang kedua ada metode agile, di mana pendekatan yang berfokus pada tim yang bekerja sama untuk mengembangkan perangkat lunak secara iteratif dan incremental. Yang ketiga ada metode Rapid Application Development atau RAD, pendekatan pengembangan yang lebih cepat dan fleksibel dengan menggunakan model prototyping yang memungkinkan pengembang untuk menghasilkan produk yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang keempat ada metode Spiral, adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan produk melalui tahap-tahap perencanaan, analisis, desain, dan implementasi yang berulang. Metode ini cocok digunakan untuk pengembangan elemen yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi. Kemudian ada sasaran produk. Ada beberapa sasaran produk dari LMS sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan guru. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas. Kemudian ada instrumen
Beberapa instrumen digunakan untuk LMS berbasis cloud, antaranya yang pertama ada virtual classroom. Ini memungkinkan siswa dan guru untuk bertemu dalam lingkungan virtual, melakukan diskusi dan berbagai materi pembelajaran dalam waktu nyata. Yang kedua ada content management system. Instrumen ini memungkinkan guru untuk mengelola konten pembelajaran termasuk mengunggah, mengedit, dan membagikan materi. Yang ketiga ada learning analytics. Instrumen ini analisis data tentang kemajuan siswa dan mengidentifikasi tren pembelajaran. Kemudian ada collaboration tools, memfasilitasi kolaborasi antara siswa baik melalui forum diskusi, grup, maupun proyek kelompok. Assessment tools digunakan untuk menguji pemahaman siswa dan memberikan umpan balik tentang kemajuan mereka baik melalui kuis, tugas, maupun ujian. Communication tools, instrumen digunakan melalui fasilitas komunikasi siswa dan guru. Kemudian ada prosedurnya. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini lakukan analisis kebutuhan dan pemetaan kebutuhan pengguna untuk menentukan fitur dan fungsi LMS yang dibutuhkan. Yang kedua, desain LMS. Pada tahap ini, tim pengembang merancang desain dan layout LMS. Ketiga, pengembangan LMS. Pada tahap ini, pengembang memulai pengembangan LMS dengan membuat kode program dan mengintegrasikan fitur dan fungsionalitasnya. Kemudian ada uji coba dan validasi. Pada tahap ini, LMS yang telah dikembangkan diuji coba untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik. Yang kelima, peluncuran LMS setelah uji coba dan selesai, LMS diluncurkan secara resmi. Pembelian LMS. Setelah peluncuran, LMS perlu dipelihara agar tetap memenuhi kebutuhan pengguna dan kinerjanya. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, studi literatur. Dan sebenarnya dilakukan studi literatur, studi kepustakaan. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang digunakan berasal dari data textbook, jurnal, artikel ilmiah, literatur review, berdasarkan dan konsep yang diteliti. Yang ketiga, ada analisa, memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari paling relevan, dan cukup relevan. Cara lain juga dapat misalnya dengan tahun akun penelitian awal yang paling mutakhir dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Kemudian ada teknis analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Kemudian ada analisis korelasi, yang ketiga analisis regresi, analisis multivariat, analisis clustering. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ikan, share screen-nya jangan ditutup ya, kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, ya baik Pak. Sekali lagi ini teman-teman yang lain silakan dibuka mic-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja kita diskusikan gitu ya. Jadi kita kembali ke pertama dulu Mas Ikan, judulnya dulu ya, dari awal dulu. Sekali lagi ini saya menggunakan contoh punya Mas Ikan itu bukan berarti yang lainnya kurang bagus, bukan ya, atau bahkan Mas Ikan paling jelek, bukan ya, ini untuk diskusi saja. Yang pertama gini, Mas Ikan tadi kan menyampaikan bahwa arah penelitian ini itu untuk riset and development ya Mas Ikan ya, tadi ya. Iya betul Bapak. Nah kalau riset and development, maka sebaiknya judulnya tidak seperti ini. Kalau riset and development itu kan secara garis besar, jadi mahasiswa itu akan membuat sebuah produk gitu ya, atau akan menerapkan sebuah produk, kemudian melihat bagaimana respon pengguna atas produk tersebut. Itu kira-kira. Nah, sebaiknya kalau judulnya ini tambahin metode yang digunakan untuk membuat produk atau mengimplementasikan tadi apa. Jadi misalnya dari mereka mengatakan kalau nggak salah di bab 3 itu menggunakan waterfall kalau nggak salah ya. Betul Iya nggak Mas Pak. Egan? Atau yang Iya lain? betul Pak. Nah kalau waterfall maka ini sekedar inspirasi ya. Saya akan merubah judulnya. Misalkan seperti ini. Analisis penerapan jenis cloud computing menggunakan waterfall model pada sistem pembelajaran online di perguruan tinggi. Gitu. Computing menggunakan waterfall model. Kalau karena ini adalah development waterfall model misalnya. Nah, begini. Kalau tidak ada metodologi yang digunakan seperti ini kesannya ini kualitatif ya. Jadi itu menggali
mengenai penerapan cloud computing di perguruan tinggi. Menggali, sudah ada cloud computingnya. Nah, Mas Igan ini akan mencoba untuk menggali kira-kira penerapan yang sudah berjalan ini seperti apa. Misalnya dampaknya, perbaikannya, kemudian mungkin persiapannya gitu ya. Nah, seperti ini kalau mau menggunakan research and development. Baik, Pak. Oke. Nah, kalau masih judul dulu ya. Kalau ini itu Mas Egan cloud computingnya sudah ada atau belum? Mas Egan rencananya. Rencananya sudah ada, Bapak. Terus ya mau dikembangkan apanya lagi? Kayak itu udah sesuai dengan penggunanya apa belum gitu, Pak? Kayak misalkan kan sudah cloud computing ini, Pak. Itu sudah apa ya? Udah berdampak ke mahasiswanya atau belum gitu, Pak, dengan cloud computing ini, Pak? Sorry, saya koreksi lagi. Mas Egan itu rencananya cloud computingnya sudah ada, kemudian mau dilihat bagaimana dampak penerapannya, misalnya kayak gitu ya. Iya, betul, Pak. Atau UNJ itu sudah, seperti itu yang mau direncanakan. Halo. Dampaknya, Pak, nanti, Pak. Nah, kalau dampaknya saya koreksi lagi. Kalau gitu, kalau seperti itu namanya bukan research and development, Mas Egan. Iya, Pak. Kalau R&D itu Anda membuat sesuatu atau menerapkan sesuatu, kemudian diperiksa Oh, iya. dampaknya. Kalau ini kan sudah ada cloud computingnya gitu kan. Anda pengen mengetahui dampaknya gitu ya. Iya, Bapak, betul. Nah, kalau gitu dihapus lagi tuh. Waterfall-nya nggak cocok di sini Mas Egan kalau gitu waterfall-nya. Waterfall kan itu kan dimulai dari mengidentifikasi masalah sampai dengan mengembangkan kan. Iya, Jadi betul. ini lebih tepatnya bisa kualitatif atau bisa kuantitatif, Mas Igan. Oh, iya, baik, Pak. Gitu. Untuk sistematikanya ya, Pak? Iya, untuk pendekatan penelitiannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tapi yang pasti kalau Anda menggunakan waterfall itu kurang tepat, Mas Igan. Waterfall itu Oke. digunakan untuk membuat produk gitu ya. Ya, baik, Gitu. Pak. Nah, sekarang kira-kira Mas Igan gambarannya gimana untuk menentukan ini mau kualitatif atau kuantitatif? Mas Igan sudah mengetahui belum variabel apa yang akan diukur atau yang akan Anda gunakan untuk mengukur mengenai penerapannya? Sudah kebayang belum? Untuk saat ini belum ada sih, Pak, kalau itu. Kalau belum Paling nanti ada, ya, ya, maka ya, ini Pak, bisa menjadi kualitatif gitu. kualitatif. Iya, baik, Pak. Seperti itu Anda benar-benar menggali dari pengguna ya. Kalau kuantitatif itu misalkan seperti judulnya ya. Analisis penerapan cloud computing pada pembelajaran online di perguruan tinggi terhadap misalnya terhadap eh, lama studi mahasiswa misalnya terhadap lama studi mahasiswa. Ini misalnya ya. Nah, kalau seperti ini kuantitatif. Maksudnya sudah menentukan ini. Oh, saya mau melihat penerapan cloud computing ini terhadap variabel yang lain yaitu lama studi mahasiswa. Ada hubungannya apa tidak begitu. Misalkan kebayang ya. Dan Mas Bayang, Pak. Jawara juga kebayang ya. Hubungannya apa? Nah, hubungan itu yang tadi di bab 3 Mas akan sampaikan. Ada regresi, ada multivariat itu untuk melihat hubungannya itu dekat atau tidak, kuat atau tidak. Kalau ini itu kuantitatif. Nah, sini Mas Egan kebayang nggak? Iya, Pak, terbayang, Pak. Kalau tidak ada terdapat lama studinya, jadi secara intuisi saya sebagai dosen, oh ini kualitas menggali. Kualitatif. Baik, Pak. Gitu. Kalau sudah ditentukan variabelnya apa, maka ini bisa kuantitatif.
Kalau baik kualitatif maupun kuantitatif itu nanti Mas Ikan akan menyebar kuesioner. Hmm. Iya, Pak. Jadi kebayang nggak itu? Kuesioner ya. Iya, Pak. Lain lagi dengan yang kalau ada pendekatan yang namanya rekayasa teknik. Pasti kan ada kan di dalam panduan skripsi Iya, ada pendekatannya Bapak. dari nah, kalau rekayasa teknik itu bukan kuesioner untuk mendapatkan datanya. Data itu dikumpulkan dari mesin servernya misalnya, dari respon penggunaannya misalnya, jaringannya misalnya. Tapi bukan merupakan persepsi. Kalau kuesioner itu kan persepsi. Persepsi itu apa yang kita ingat sebagai pengguna. Itu kuesioner. Kalau yang rekayasa teknik, data itu akan dikumpulkan bukan dari persepsi. Anda bisa memahami persepsi yang saya maksudkan? Masih banyak yang lain? Silakan. Kalau ini diskusi kita ya. Persepsi itu maksudnya adalah ya anggapan kita itu sangat subjektif persepsi. Jadi contoh yang mungkin saat ini lagi ramai kan survei mengenai kepuasan Presiden Jokowi misalnya ya contoh ya. Itu persepsi. Ya. Setiap bulan bisa berubah. Eh, April naik ya, Mei itu bisa begitu. Itu persepsi. Tergantung ya apa yang dirasakan oleh yang diberikan kuesioner itu gitu. Sangat subjektif. Kalau yang rekayasa teknik itu objektif, menghindari subjektif, maka data itu dikumpulkan dari mesin atau data lain yang tidak subjektif, bukan persepsi. Kalau seperti yang arahnya ini, berarti Mas Ikan akan menyebarkan kuesioner ini ke UNJ. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin akan nyambung ke bagian pembatasan masalah ya. Anda ingin mencakup apa saja kuesionernya itu? Apakah semua pihak di UNJ, ada dosen, ada mahasiswa, ada tenaga administrasi, atau dibatasi? Oh, ke mahasiswa saja misalnya. Jadi kayak begitu. Nah, itu dulu. Ada tanggapan? Silakan, ada pertanyaan, monggo ini. Ini membahas judul dulu ya. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Baik. Kalau nggak ada, Mas Ikan udah cukup. Mas Ikan menangkap apa yang saya maksudkan ini? Iya, Pak. Paham, Pak. Berarti Paham ya? ini lebih ke arah kualitatif. Ya, Pak. Kalau tidak ada variabelnya, ya belum Iya, menemukan variabel. betul. Itu kualitatif. Kualitatif itu bedanya apa? Bedanya kalau karena menggali, ya pada itu kan menggali suatu fenomena gitu ya. Maka pertanyaan yang diberikan kepada responden itu terbuka pertanyaannya. Apa pendapat Anda? Bukan jawabannya bisa macam-macam itu. Bagaimana kepuasan Anda menggunakan apa? Itu sangat jawabannya bisa macam-macam. Anda akan mengolah jawaban itu gitu. Kalau kuantitatif seperti ini, itu sudah pertanyaan tertutup. Ya, tidak bertingkat baik, baik sekali, mungkin sedang atau buruk, buruk sekali misalnya kayak gitu. Ya, tertutup pertanyaannya. Nah, pertanyaan tertutup itu Mas Ikan kembangkan dari apa? Membuat analisis. Kira-kira lama studi mahasiswa itu apa saja komponennya. Nanti dihubungkan dengan penggunaan atau penerapan cloud computing. Pertanyaannya akan membuat atau menggali mengenai variabel dari lama studi mahasiswa. Misalnya, itu apa variabel dari macam Anda bisa dari berbagai sumber ya. Misalnya saja lama studi mahasiswa itu variabelnya yang pengaruhi apa aja satu misalnya
apa namanya, ketersediaan media pembelajaran misalnya. Yang kedua, misalnya, strategi belajar, apalagi. Nah, itu dihubungkan. Strategi belajar misalnya, dapat nggak dihubungkan dengan keberadaan dari penerapan cloud computing? Pertanyaannya misalnya, dibikin tertutup ya, apakah strategi belajar dengan metode penugasan dapat didukung dengan penerapan cloud computing apa? Jawabannya sudah jelas jawabannya, ya tidak. Kira-kira begitu arah ke berikutnya dari penelitian ini. Kalau terbuka, pernyataan yang terbuka yang kualitatif tadi, itu menggali bagaimana apa pendapat Anda mengenai penerapan di UNJ. Jawabannya sangat beragam. Apakah pendapat Anda, ya saya kurang puas karena ini misalnya. Saya nggak bisa mengakses karena nggak punya kuota data misalnya. Jadi terbuka karena Anda pengen menggali. Tapi kalau sudah menentukan sesuatu itu diarahkan tertutup. Baik. Kira-kira demikian untuk judulnya ya. Ya, baik Pak. Jelas ya. Oke, sekarang kita ke bawah lagi. Kita lanjut ke identifikasi masalah, Mas Egan. Ini ya, sekali lagi yang lainnya silakan ya kalau ada pertanyaan ya kita diskusi ya. Identifikasi masalah, Mas Egan. Silakan. Nah ini, di sini ada 2 identifikasi masalah. Kalau saya sarankan, kebiasaan yang digunakan di kampus itu untuk identifikasi masalah minimal 3. Jangan 2. Gitu. Nah, setiap hal yang diidentifikasi di sini, misalkan ada 2 masalah di sini, maka minimal ada 2 paragraf di dalam latar belakang itu yang menjelaskan masing-masing masalah ini. Nomor 1, itu ada paragrafnya yang menjelaskan itu. Nomor 2, juga ada demikian, ada paragraf yang menjelaskan itu. Nah, penjelasan dari sorry Mas Egan, saya kelempar tadi. Setiap masalah yang diidentifikasi di sini, maka sebaiknya ada 1 paragraf yang menjelaskan ini dan urut gitu. Kalau masalah pertama seperti ini, penerapan teknologi cloud computing gitu ya, maka paragraf yang menerangkan ini itu ada sebelum menerangkan masalah tentang standar learning technology. Nah, saat Mas Egan menyusun paragraf yang menerangkan masing-masing ini, gunakan data pendukung dari sumber yang valid. Itu. Itu yang di situ yang mengenai hal ini. Tapi yang saya pengen lihat di sini pertama adalah mengenai penggunaan kalimatnya. Nah, Mas Egan, ini saya belum melihat loh di dalam dua nomor identifikasi masalah ini, masalahnya apa ya? Nomor 1 misalnya, itu kan pernyataan ya, penerapan teknologi cloud computing pada sistem LMS UNJ. Masalahnya apa? Kan belum ada masalah ini Mas Egan. Nah, kira-kira masalahnya apa? Saya akan bantu untuk membuat kalimatnya. Silakan, ini masalahnya apa nomor 1 ini? Iya Pak, itu mungkin kurang kalimat bagaimana sama tanda tanya Pak di belakangnya Pak. Bukan, gini, bukan itu, maksud saya, Oh, nomor 1 tuh penerapan teknologi itu yang bermasalah apanya ya? hmm,
Kalau ini sih bukan masalah ini pernyataan, Pernyataan ya, Pak? bukan permasalahan, iya. Iya, Salah satu misalnya baik, gini, Pak. misalnya gini ya, penerapan teknologi cloud computing pada LMS UNJ belum didukung dengan keberadaan SOP yang baku. Itu masalah. Contoh Anda cek lagi coba. Jadi belum didukung misalnya. Contoh aja kayak inspirasi ya. Ya, Pak. Belum didukung dengan SOP yang baku atau yang lengkap. SOP yang lengkap aja, SOP yang lengkap. Tahu kan SOP? Standar Operating Procedure ya. Prosedur. Ya. Itu masalah. Permasalahannya, SOP-nya belum lengkap. Kalau tadi itu pernyataan, kita belum tahu ini masalahnya apa gitu. Iya, Pak. Kebayang nggak Mas Ega? Iya, kebayang, Pak. Nah ya, yang kedua, ya, sama yang kedua juga. Yang kedua ini itu pernyataan, bukan permasalahan. Kalau mau permasalahan harus disebutkan ya masalahnya apa nih. Iya, Pak. Misalnya, contoh ya saya buat jadi sebuah masalah ya. Standar Learning Technology System Enterprise Technology belum mengadopsi belum mengadopsi prosedur misalnya ya, prosedur SNDT. Ini contoh aja ya untuk menginspirasi Anda. Artinya harus ada permasalahan yang diungkapkan di dalam identifikasi masalah. Itu ya. Baik, Bapak. Tentu ini harus di cross check lagi dengan judulnya ya. Jadi kan penerapan tuh, nah penerapannya itu arahnya kemana? Kalau ke arah kuat, tapi berarti kan masa lama studi mahasiswa ya. Nah, ini dihubungkan ke sana gitu. Nah nanti masing-masing dari dua hal ini harusnya 3 ya, itu akan dibuatkan minimal 1 paragraf yang menjelaskan ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan ada pertanyaan. Nggak ada? Cukup jelas? Kalau nggak ada, kita bawa lagi Mas Igan ya, rumusan permasalahan. Perumusan permasalahan. Nah, ini. Nah, kalau untuk sarjana, perumusan masalah itu cukup 1 saja. Kalau Anda mampu 2 boleh, tapi minimalnya 1 saja. Kalau saya melihat sih, yang pertama itu kan pertanyaan terbuka itu Mas Igan. Iya, Pak. Bagaimana itu kan luas banget ya. Bagaimana penerapannya, bagaimana perhitungan resikonya, bagaimana break even point itu bagaimana banyak sekali, harus lebih spesifik gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu lebih spesifik. Jadi kalau saya sarankan, gunakan saja untuk ya kasus ini ya, gunakan saja yang nomor 2. Nomor satunya dicoret. Nah, terlalu umum. Jadi yang kedua sesuai. Cukup 1 saja minimalnya. Ya, kalau Anda mampu 2, tapi minimal 1 yang benar gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau Anda nomor 2 seperti ini ya, itu kalau menurut saya dengan judulnya nggak tepat, nggak nyambung. Judulnya itu kan membahas mengenai bagaimana penerapan kan, bukan bagaimana menerapkannya, lain. Sudah ada cloud computing-nya, Anda Anda analisis bagaimana dampaknya itu kan, Iya, Pak. atau yang lain. Kalau kalimat di nomor 2 itu kan bagaimana menerapkan standar. Ini seakan-akan Mas Ega itu akan akan menginstal atau akan memasang standar itu di LMS UNJ. Coba mungkin dipersiapkan lagi. Maunya apa penelitian ini? Apakah menganalisis mengenai penerapannya atau ingin kita di yang R&D, Anda mau membuat produk, kemudian memasang, terus menghitung dampaknya gitu. Iya, Pak.
Kalau dari yang proposal ini lebih ke menganalisis sih, Pak, ke arah kualitatif sih, Pak, kalau itu. Nah, kalau gitu maka sebagai inspirasi saya bisa modifikasi ini ya. Bagaimana misalnya, bagaimana analisis penerapan misalnya, analisis penerapan cloud computing, cloud computing cloud computing, masukkan maunya kualitatif atau kuantitatif arahnya. Kualitatif, Pak. Ya, bagaimana sih penerapan cloud computing apa namanya di tadi sistem belajar di apa ya? Iya, Pak. Pada sistem pembelajaran online gitu, pada sistem pembelajaran online di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita udah mulai batas ini. Pada tahun akademik berapa? 2021, 2022 misalnya. Itu. Kalau ini arahnya ke kualitatif, ada menggali. Iya, Pak. Kalau tadi yang awal tadi menerapkan itu kan seakan-akan kesannya Mas Egan itu akan tadi membuat produk menggunakan standar learning technology sistem arsitektur tadi. Kesannya ya seperti itu. Baik, Pak. Dari inspirasi seperti itu inspirasinya. Ya. Baik. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan ada pertanyaan, Bu. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, nah Mas Ikan di dalam rumusan ini, Mas Ikan boleh kalau setelah yang lain juga ya boleh kalau setelah merumuskan permasalahannya, kemudian menetapkan pembatasan masalahnya. Tadi di sebelumnya ada nggak sebelum ini? Ada, Pembatasan Pak. masalah. Ah ini ada kan? Tadi apa batasannya ini? Batasannya itu Mas Ikan langsung aja to the point. Cloud computingnya mau apa ya Mas Ikan mau terapkan? Kan ada OneDrive, ada Google Drive, ada lagi mungkin Dropbox. Mas Ikan mau pakai yang mana? Apakah semuanya mau dibahas? Misalnya Iya, Pak. pembatasan seperti itu. Ya, oke. Baik, Pak. Kemudian yang mau di ini apa namanya? Yang mau ditargetkan apa? Mahasiswa, dosennya, atau siapa? Begitu. Bisa ditemukan di sini Mas Iken. Batasannya itu. Tahun Ya. akademiknya, tahun berapa? Apakah semua tahun atau dibatasi aja pada tahun tertentu misalnya? Ya. Baik, Pak. Oke. Apakah ada yang lain yang mau disampaikan lagi? Bu? Cukup, Pak, pada saya. Baik. Nah, kemudian tinjauan pustaka, Mas Iken. Oke ya. Mas Ikan ini. Ini kalau Mas Ikan mau kualitatif, maka 2.1 nggak cocok. Iya, Pak. Ini kalau mau R&D, benar pakai ini. Gitu ya. Di cocok 2.2. Nah sama ini kalau mau kualitatif, nggak cocok ini Mas Ikan ya. Iya. Terus apa lagi? Bawa lagi. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, 2.3 sekarang. Nah, di 2.3 ini saya mungkin menyoroti bahwa kalau ada istilah yang sudah standar, yang sudah umum gitu ya, itu sebaiknya diadakan dari bab 2. Kan cloud computing itu harus apa namanya? Harus diterangkan atau udah diketahui umum nih Mas Ega nih. Kalau udah umum sih diganti yang lain gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Oke, mungkin saya lompat saja ke bab 3.
3 ya. Oke. Nah, sekarang bab 3. Nah, bab 3 ini Mas kan kalau bisa yang dibahas itu tidak lagi teori ya, tidak lagi sesuai tapi sudah menuju kepada teknis, sekali lagi, teknis. Apa yang akan dilakukan nanti. Ya, Pak. Yang saya akan teori begini misalkan. Bawa lagi mungkin, coba lagi coba. Bawa lagi. Nah, ini satu. Mengidentifikasi masalah misalnya gitu. Kalau ini kan saya bacakan ya. Tahapan ini merupakan proses penemukan masalah. Itu kan teorinya. Ya, Pak. Nah, masalah apa yang diidentifikasi di dalam judul ini kan udah ketahuan sebelumnya Mas Egan. Anda udah melakukan semacam kayak studi gitu kan ya. Iya, Di Pak. sini terangkan di sini masalahnya apa. Gitu. Kalau seperti ini kan ini teori ini. Tahapan ini merupakan proses dengan masalah apa saja yang ada itu kan teori. Nomor 2, menentukan tujuan. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini menentukan tujuan. Udah langsung aja tujuannya apa. Gitu. Ya. Kalau ini kan teorinya ini. Ini kan harusnya masuk di bab 2 kalau seperti ini. Bab 3 udah langsung to the point. Ini tujuannya apa? 1, 2, 3 gitu. Bawa lagi. Mempelajari literatur. Sama ini. Literaturnya apa aja yang dipelajari? Gitu. Nomor 4 juga demikian, analisis. Nah, mau menggunakan model apa analisisnya? To the point begitu. Kalau ini aku baca ini masih teori semua ini. Iya, baik, Pak. Sudah. Nah, itu kira-kira sekilas ya. Saya mereview dari proposalnya Mas Igan. Apakah ada pertanyaan lain? Monggo silahkan. Apakah ada pertanyaan lainnya? Sekedar review ya dari punya Mas Igan. Silahkan kalau ada yang lain. Sudah cukup? Oh, silahkan, monggo, silahkan. Pilih aja ya. Sekali lagi, kalau fokusnya adalah, pendekatannya adalah kualitatif atau kuantitatif, itu biasanya menggunakan kuesioner caranya. Dua pendekatan ini itu persepsi ya, kuesioner. Kuesioner itu ada bermacam banyak teorinya ya. Bagaimana menyusun kuesioner, pertanyaannya seperti apa. Kemudian menyebarkannya seperti apa kuesioner itu. Yang ketiga, bagaimana kita mengolah data dari hasil jawaban dari kuesioner itu. Dua pendekatan ini, kualitatif dan kuantitatif, biasanya menggunakan kuesioner. Yang mirip adalah ada kuesioner, ada ini. Bisa dikerjakan secara ini ya, online maupun offline ya. Bisa berupa tanya jawab, bisa menggunakan Google Form, bisa gitu ya. Nah, karena ini persepsi ya, maka model atau kerangka kerja bagaimana Anda menerapkan kuesioner itu harus hati-hati. Responden misalnya, yang akan disebarkan ini siapa saja. Tidak boleh acak, jangan. Harus yang mendukung untuk target dari jawaban tersebut. Misalnya, kalau Anda meneliti misalnya transportasi online di Jakarta, maka penggunanya adalah mereka yang punya HP, gitu kan? Dan mungkin punya aplikasi Grab atau apa begitu atau Gojek gitu ya. Jangan nyasar kepada mereka yang nggak punya HP. Jadi respondennya harus Anda atur lagi. Jadi kuesionernya diatur, respondennya diatur,
nanti mengolah hasilnya juga diatur. 2 ini biasanya menggunakan itu, kalau nggak tanya jawab, question. Demikian tadi yang pertanyaan tadi siapa tadi? Kebayang ya? Ya silakan. Ada lain lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, mungkin itu dulu ya. Jadi, kira-kira demikian ya kalau Anda bikin proposal nanti. Memang ini saya nggak sempat untuk membahas semuanya, karena banyak sekali ya. Saya lebih senang kalau ada pertanyaan, nah silahkan didiskusikan. Saya dengan senang hati akan membantu mahasiswa untuk kira-kira mengarahkan sebaiknya seperti apa. Kalau nggak ada lagi cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Sigen yang sudah menayangkan ya hasil proposalnya. Sekali lagi ini sebagai contoh saja untuk bahan kita diskusi perkuliahan. Pada Anda yang akan menyusun skripsi, dari sekarang harus sudah ditentukan ya Anda itu mau apa gitu. Saya kira itu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.